Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 Hukum Acara Pidana yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Saya sendiri, Meila Nur Ekawati, sebagai moderator dan penyaji kelima. Kemudian ada Fairnas Handayani sebagai penyaji ketiga, Lina Angelina sebagai penyaji keempat, Siti Anissa sebagai penyaji pertama, dan Ana Rodiana sebagai penyaji kedua. Sebelum kepada pembahasan, di sini ada poin-poin penting yang akan kami bahas, yaitu A. Definisi penangkapan menurut KUHP, B. Alasan penangkapan dan prosedur penangkapan, C. Definisi penahanan menurut KUHP, D. Tujuan penahanan, syarat jenis penahanan, dan lamanya penahanan, E. Penggeledahan, F. Penyitaan. A. Definisi penangkapan menurut KUHP. Penangkapan di dalam pasal 1/20 KUHP didefinisikan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu, kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan, dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini. B. Alasan penangkapan dan prosedur penangkapan. 1. Alasan penangkapan. Perintah penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan cukup. Pasal 17 KUHP. 2. Prosedur penangkapan. Ditegaskan dalam pasal 18 ayat 1 KUHP yang berbunyi, pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. C. Definisi penangkapan menurut KUHP. Penahanan dalam KUHP didefinisikan sebagai suatu tindakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dan hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1/21 KUHP. D. Tujuan penahanan, syarat, jenis penahanan, dan lamanya penahanan. 1. Tujuan penahanan. Tujuan penahanan berdasarkan pasal 20 KUHP, penahanan yang dilakukan oleh penyidik penuntut umum dan hakim bertujuan yang pertama, untuk kepentingan penyidikan, yang kedua, untuk kepentingan penuntutan, yang ketiga, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan. 2. Syarat penahanan. Untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa harus dipenuhi beberapa syarat, sesuai dengan ketentuan pasal 21 KUHP sebagai berikut. Pertama, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dengan alasan menurut pertimbangan penyidik atau penuntut umum atau hakim telah ada dugaan keras terhadap tersangka atau terdakwa melakukan tindakan pidana berdasarkan bukti yang cukup dan menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Selanjutnya, penahanan atau penahanan lanjut dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa. Tiga, jenis penahanan. 1. Penahanan rutan. Di dalam rutan ditempatkan tahanan yang
masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, tetapi dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan. 2. Penahanan rumah. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tinggal atau di kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 22 ayat 2 KUHP. 3. Penahanan kota. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Pasal 22 ayat 3 KUHP. 4. Lamanya penahanan. Bisa kita lihat di sini, penahanan paling lama yaitu penahanan oleh Mahkamah Agung selama 50 hari, dan perpanjangan penahanan yang paling lama yaitu oleh Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua Pengadilan Negeri selama 60 hari. Penggeledahan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), penggeledahan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. 1. Pejabat yang berwenang menggeledah. Wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada pihak penyidik, baik penyidikan Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil atau bisa disebut juga dengan PNS. Penuntut umum tidak memiliki wewenang untuk menggeledah. Demikian juga hakim pada semua tingkat peradilan tidak mempunyai wewenang sama sekali. Waktu penggeledahan. Kapan sih waktu penggeledahan itu yang lebih baiknya? Penggeledahan yang baik dan tepat adalah dilakukan yaitu di siang hari. Kenapa dilakukan di siang hari? Karena anak-anak sedang bersekolah dan keluarga yang lainnya sedang sibuk di luar. Jenis-jenis penggeledahan yaitu terdiri dari 3 jenis. Penggeledahan biasa. Penggeledahan biasa diatur dalam pasal 33 KUHP. Tata cara penggeledahan yang diatur dalam pasal 33 pada dasarnya merupakan aturan pedoman umum penggeledahan. Selanjutnya, penggeledahan dalam keadaan mendesak. Pasal 34 KUHP yang menegaskan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk lebih dulu mendapat surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Penyidik dapat langsung bertindak mengadakan penggeledahan. Penggeledahan badan. Penggeledahan badan adalah suatu tindakan dari penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya. F. Penyitaan. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. KUHP pasal 1/16. Selanjutnya, benda-benda yang disita. Yang pertama, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau hasil tindak pidana. Kedua, benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Pasal 39 ayat 1 butir B KUHP. Yang ketiga, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan. Pasal 39 ayat 1 butir C KUHP. Yang keempat, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Pasal 39 ayat 1 butir D KUHP.
Yang kelima, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Pasal 39 ayat 1 butir E KUHP. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun pengetikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.